Bab 101. Siaran langsung dalam ruangan berbicara tentang umpan. Setelah Yu Feng mengumumkan aturan ini, meskipun ada beberapa suara sumbang di dalam, sebagian besar orang di ruang siaran langsung mendukungnya. Disinilah kecerdikan Liu Fengnian benar-benar terlihat, saat ia menggunakan aturan untuk memicu konflik terlebih dahulu, guna menghindari sikap tidak menghargai karena bekerja keras di kemudian hari, dan mungkin berakhir dengan keluhan dan penyesalan. Sekarang tidak apa-apa, hanya mereka yang menerima aturan saja yang perlu mendaftar, dan tidak masalah jika ada yang tidak setuju. Mereka bisa terus menjadi penonton. Tuan-tuan sepakat untuk tidak setuju, dan jika mereka tidak menyukainya, mereka tidak harus berpartisipasi. Itu tidak mengganggu siapapun. Melihat semua orang di ruang siaran langsung masih sangat antusias dengan hadiah tersebut, mereka hampir berharap hadiah itu segera dimulai. Yu Feng berkata, masih banyak waktu sampai waktu yang disepakati. Aku akan memposting penjelasan detailnya di ruangku setelah siaran langsung berakhir. Jika ada yang belum jelas dalam siaran langsung, semua orang dapat memeriksa postingan tersebut. Saya juga akan mengumumkan grup obrolan hadiah di sana. Hal lainnya, grup obrolan giveaway WeChat ini bersifat sementara untuk acara ini, dan akan dibubarkan setelah acara berakhir. Jika Anda benar-benar tidak dapat bepergian atau memiliki alasan objektif, maka jangan bergabung hanya untuk kesenangan. Bagi yang tertarik dengan komunitas ini atau memiliki minat pribadi terhadap host, silakan bergabung dengan grup penggemar kami. Detailnya ada di beranda saya. Haha, tertarik dengan tuan rumahnya. Tertarik dengan tuan rumah C1. Saya sudah bergabung dengan grup penggemar. Pemimpin mengirimi kami angpau setiap hari, dan meskipun para nelayan dari seluruh penjuru tidak saling kenal, suasananya hebat. Teman-teman yang tertarik, mari bergabung dan bermain. Sedikit petunjuk, ada gadis-gadis. Saya juga ingin bergabung dengan grup. Bukan untuk para gadis, terutama untuk berinteraksi dengan penggemar memancing lainnya. Ikut grup juga, bukan buat cewek S1. Saat para lelaki mesum ini melihat seseorang menyebut-nyebut perempuan di grup obrolan publik, mereka menjadi gila. Dalam waktu singkat, ada lebih dari 100 permintaan untuk bergabung dalam obrolan grup. Beruntungnya, Yu Feng memiliki pandangan jauh ke depan untuk menugaskan tugas admin grup kepada Drowning Fish dan seorang teman lainnya. Jika dia harus mengurusnya sendiri, dia mungkin tidak akan punya waktu untuk melakukan hal lain sepanjang hari. Setelah membahas acara utama, Yu Feng memeriksa waktu, dan menyadari bahwa masih ada hampir 2 jam tersisa dalam siaran hari ini. Dia harus mengobrol tentang sesuatu dengan penonton. Jika dia tidak dapat memikirkan apapun, tidak apa-apa, ada banyak interaksi di saluran publik, dan Yu Feng dapat bertanya kepada semua orang. Kita tidak bisa memancing di dalam ruangan saat siaran langsung, dan masih ada waktu sampai saya mengakhiri siaran, mari kita bahas apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Anda dapat mengirimkan saran Anda melalui saluran publik. Selama tidak melanggar aturan, saya akan memilih yang paling sesuai dan kita bisa membicarakannya. Gimana dengan kualitas cewek-cewek di grup itu? Ada fotonya? Ayo, kamu kan adminnya, kamu pasti sudah melihat foto-fotonya. Mari kita lihat beberapa. Foto terungkap, foto terungkap. Memancing tidak semenyenangkan para gadis. PFFT. Aku benci binatang di atas. Ini kan siaran langsung memancing yang sebenarnya, kenapa harus menampilkan foto? Apakah menurut Anda tidak apa-apa untuk membagikan foto seperti itu di depan umum? Anda ingin tuan rumahnya bukan orang baik? Bagaimana jika saya menyarankan agar pembawa acara memberitahu kita tentang sifat dan komponen berbagai umpan pancing komersial serta efeknya? Orang di atas punya saran yang bagus. Dari kebiasaan pembawa acara menggunakan umpan, jelas bahwa ia cukup memahami karakteristik umpan. Mari kita bicarakan hal itu malam ini. Berbicara tentang ini sungguh hebat, dan pastinya berharga. Banyak sekali orang-orang yang disebut selebriti dan master yang selalu tutup mulut dan tidak pernah berbagi apapun. Berharga O1. Berharga O2. Tips mantap 109. Melihat begitu banyak penggemar yang berteriak, hampir tidak ada yang menentang, yang agak mengejutkan Yu Feng. Jika itu adalah beberapa teknik memancing tingkat lanjut atau pemilihan perlengkapan, Yu Feng mungkin tidak akan berkata banyak, karena ia tidak begitu mengenal benda-benda tingkat tinggi itu dan tidak dapat menjelaskannya dengan baik. Namun membahas umpan adalah cerita yang berbeda. Setelah mempelajari keterampilan menengah, pengenalan pencocokan umpan, pemahaman Yu Feng tentang umpan konvensional jauh melampaui para nelayan biasa, dan bahkan sebanding dengan para ahli memancing. Baiklah, mengingat semua orang cukup tertarik dengan umpan, dan karena saya tahu sedikit tentangnya,
Izinkan saya berbagi beberapa kata untuk memicu minat lebih lanjut. Jika ada yang salah, mohon bersabar. Untuk berbicara tentang umpan, pertama-tama kita perlu membahas sedikit tentang sejarah umpan komersial. Pengetahuan saya mungkin sedikit melenceng dari kenyataan, tetapi secara garis besar mendekati. Ambil saja ini dengan sebutir garam. Prototipe umpan komersial yang tersedia di pasaran saat ini dimulai dengan umpan yang disebut Dongjunjil pada tahun 1990-an, saat semua orang menggunakan Taiwan Fishing, dengan rasio 4:2. Yi Ze, eksekutif senior Old Ghost Bait Company, menemukan penggunaan protein gandum dalam umpan, dan konsep umpan komersial ini secara bertahap menjadi populer. Kemudian, seiring berkembangnya teknik memancing Taiwan, semakin banyak inovasi muncul dan menjadi terkenal dan akhirnya menjadi pusat perhatian. Dengan penelitian lebih lanjut, berbagai bahan dimasukkan ke dalam umpan komersial, secara bertahap memunculkan konsep formula. Secara umum, umpan yang diluncurkan oleh perusahaan perikanan sebagian besar dapat digunakan sendiri. Misalnya, Dragon King HTS Wilderness Blue Crucian, Old Ghost S918, Snail Charp, dan lain-lain yang banyak digunakan. Sekarang seseorang mungkin bertanya, mengapa kita masih perlu mencampurnya? Sebenarnya, itu untuk melengkapi dan mengimbangi beberapa kekurangan pada umpan itu sendiri. Berdasarkan konsep ini, umpan memiliki arti yang berbeda. Pertama, dalam arti luas, umpan dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Umpan dasar, umpan negara, dan umpan serangan utama. Mari kita mulai dengan umpan dasar, yang merupakan konsep yang relatif luas. Secara umum, umpan dalam kategori ini adalah produk sampingan biji-bijian, seperti dedak gandum, lembaga, yang umum ditemukan. Sekarang, pelet hancur yang digunakan dalam pengembangbiakan ikan blackpit juga dikategorikan dalam umpan dasar. Berikutnya, umpan negara. Kategori ini jauh lebih sempit, umumnya mencakup bubuk lasi, tepung lengket, tepung keping salju, dan dedak ringan. Juga, potongan rumput laut, bubuk pengembang. Terakhir, umpan serangan utama, yang merupakan kategori yang lebih luas. Secara pribadi, menurut saya umpan khusus yang sangat disukai ikan, seperti umpan siput, umpan Marukyu Kiyoshi, tepung kepompong ulat sutra, tepung tulang ikan, dan tepung udang, sebaiknya dimasukkan ke dalam umpan serang utama. Wah, pantas saja kamu jadi live streamer ulung. Kamu benar-benar ahli di bidangnya, dan semuanya terdengar sistematis, seolah-olah sudah diteliti dan dipelajari secara ilmiah. Ini benar-benar profesional. Dulu saya hanya punya pemahaman yang samar-samar, tanpa ilmu yang luas dan mendalam. Tapi setelah penjelasanmu, rasanya aku tiba-tiba mengerti semuanya. Penjelasanmu bagus sekali, tapi masih agak umum. Bisakah Anda menjelaskannya lebih rinci? Detail selengkapnya O1, buku catatanku sudah siap dan siap untuk mencatat. Sial, apakah orang itu ada di atas, di kamarku, dengan pengawasan? Bagaimana kamu tahu aku punya buku catatan? Karena semua orang ingin tahu lebih detail, biar aku yang ambil umpannya. Melihat semua orang di ruang siaran langsung cukup tertarik, Yu Feng punya ide dan berbalik untuk mengambil beberapa umpan sisa dari ruang penyimpanan di belakang. Bab 102. Barang umpan kering. Pembawa acaranya mulai serius sekarang, melakukan demonstrasi umpan secara langsung untuk kita. Punya toko perlengkapan memancing sendiri itu hebat, ya? Apapun yang Anda butuhkan, ambil saja dari rak. Tidak yakin apa yang akan dibicarakan pembawa acara secara detail, tapi versi baru dari perahu itu? Sangat menantikannya. Saat semua orang berdiskusi di saluran publik, Yu Feng telah membawa beberapa umpan pancing yang lebih representatif. Maaf membuat Anda menunggu, saya baru saja mengambil beberapa umpan yang ada di toko untuk ditunjukkan dan didiskusikan dengan produk aslinya. Wow! Tumpukan sekali, satu kotak penyimpanan penuh. Saya melihat ikan mas biru pertempuran liar, 918 pertempuran liar, serangan kecepatan nomor 2, dan ikan mas siput, umpan yang paling umum digunakan. Saya juga melihatnya, Super Attraction, New Four Seasons, dan On the Scale. Apakah tuan rumah selalu bersikap mewah? Menggunakan tepung Marukyu Light, itu barang mahal. Setiap pemancing memiliki umpan kesukaannya masing-masing, tetapi karena mereka berada di lokasi yang berbeda, fokus mereka pun bervariasi. Misalnya saja mereka yang sering memancing di alam liar umumnya menggunakan umpan seperti Wild Battle Blue Charp 918. Mereka yang peka terhadap umpan seperti Four Seasons, On the Scale, 21,
Dan umpan state bite sejenis kepingan salju lainnya biasanya sangat terlibat dengan kegiatan memancing atau bahkan memancing secara kompetitif. Adapun mereka yang memperhatikan tepung Marukyu Light, sementara mereka secara lisan menggoda Yu Feng karena sangat boros, pada kenyataannya, sebagian besar dari mereka mungkin juga menggunakannya, meskipun harganya sangat tinggi. Baiklah, mari kita duduk dan mulai berbicara. Mari kita mulai dengan tipe pertama, umpan dasar. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, umpan ini umumnya terbuat dari biji-bijian, seperti dedak, bibit gandum, kue biji minyak yang dipanggang dan digiling, serta pelet pakan ikan yang dipecah, DLL. Biji-bijian murni tajam. Umpan super. Daya tarik aroma gandum. Terlepas dari apakah itu versi emas atau versi biasa, atau versi lainnya, tingkat kualitasnya mungkin berbeda, tetapi bahan utamanya adalah umpan dasar berbahan dasar biji-bijian. Jenis kedua, umpan negara. Ada beberapa jenis. Sebagian dipakai untuk meningkatkan daya sebar umpan, sebagian untuk meningkatkan daya rekatnya, sebagian untuk meningkatkan daya regangnya, sebagian untuk mengurangi berat jenisnya, dan sebagian untuk meringankan umpan sekaligus meningkatkan daya rekatnya pada kail. Bubuk lasi, misalnya, cukup sederhana. Saat kita masih anak-anak, gluten yang kita bilas dari tepung saat menangkap jangkrik, itulah bahan utama dalam lasi powder, yang juga dikenal sebagai protein gandum. Benang ini tersedia dalam berbagai tingkat kehalusan, yaitu 80 mes dan 120 mes, semakin kasar mesnya, semakin panjang helaian benang yang ditarik. Tepung ketan, ada yang terbuat dari rumput laut, ada pula yang terbuat dari jagung. Komponen-komponennya berbeda tetapi semuanya berfungsi untuk menambah ketan. Jika Anda mendapati ikan menyambar umpan Anda di tengah perjalanan, menambahkan beberapa umpan dapat meningkatkan daya rekatnya. Tepung snowflake. Sederhananya, saya pribadi menganggapnya sebagai kategori yang luas. Barang ini terbuat dari kentang, hasil sampingan dari pengolahan kentang secara mendalam. Menambahkannya ke umpan dapat meningkatkan penyebarannya dan meringankan beratnya. Bila dikombinasikan dengan berbagai proses penghancuran dan perluasan, dapat tercapai efek tertentu. Misalnya, New Four Seasons mengandung tepung snowflake dalam jumlah yang signifikan, tetapi juga mengandung bahan tambahan lainnya. Hasilnya adalah umpan yang mengembang, tetapi juga dapat meningkatkan daya rekat sampai batas tertentu. Di sisi lain, On the Scale, yang juga mengandung cukup banyak tepung kentang, membuat bahan umpan terkelupas berlapis-lapis saat ditambahkan ke dalam campuran. Umpan berbahan dasar tepung kentang sebenarnya merupakan persentase besar dari umpan ikan mas cerucian. Jika Anda memeriksa tekstur umpan, umumnya tampak putih dan bersisik. Umpan yang membutuhkan rasio air lebih besar saat disiapkan biasanya termasuk dalam kategori ini. Di Tiongkok, perusahaan seperti Tianyuan dan Huaklan telah melakukan banyak penelitian terhadap umpan ini, dan produk mereka bervariasi dalam efektivitasnya. Setelah mengobrol tentang umpan tepung kentang, mari kita bicara tentang tepung ringan Marukyu. Sekarang mari kita berinteraksi. Menurut kalian Marukyu Light Flour terbuat dari apa? Jika Anda tahu jawabannya, Anda dapat meledakkan frekuensi publik dan melihat apakah ada saudara di ruang siaran langsung yang tahu. Saya tahu yang ini, dibuat melalui proses perluasan kulit kacang. Saya rasa saya pernah melihatnya di suatu tempat di internet yang mengatakan bahwa produk ini terbuat dari proses pengolahan dan penghancuran jerami atau sesuatu yang diputihkan. Terbuat dari ampas tahu yang diolah. Karena disebut tepung, bukankah bahan bakunya adalah dedak konvensional? Pengetahuan para penggemar di ruang siaran langsung patut dipuji. Tidak semuanya adalah pemula yang tidak tahu apa-apa. Jawaban pada frekuensi publik pada dasarnya telah mencakup bahan baku tepung terigu Marukyu berkualitas berbeda yang ada di pasaran. Melihat waktunya tepat, Yu Feng berdeham dan berkata, masih ada beberapa orang pintar di ruang siaran langsung. Tepung terigu Marukyu berkualitas tinggi dibuat dengan cara mengembangkan kulit luar biji-bijian secara cepat di bawah tekanan tinggi dan kemudian menghancurkannya. Saya juga pernah mendengar rumor yang belum diverifikasi bahwa beberapa tepung dibuat dari pengembangan protein gandum, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Selain tepung terigu Marukyu asli, ada pula yang terbuat dari kulit kacang dan ampas kacang, yang juga dapat meningkatkan daya sebar umpan dan mengurangi berat jenisnya, tetapi efeknya tidak sebagus jenis pertama. Kualitas terburuk adalah berbagai jerami, kulit pohon, serpihan kayu yang diolah menjadi produk berkualitas rendah. Tepung Marukyu Light yang disebut-sebut itu hanya meniru keadaan tepung aslinya, tapi ikan tidak memakannya sama sekali. Wah, aku telah belajar sesuatu. Dari mana tuan rumah mendapatkan semua pengetahuan ini? Kamu tampaknya sangat terpelajar. Banyak membaca O1. Saya selalu menggunakan tepung terigu Marukyu. Harganya memang mahal, tetapi kualitasnya memang jauh lebih baik.
Tepung terigu Marukyu domestik masih harus menempuh perjalanan panjang sebelum dapat mengejar kinerjanya. Orang di atas juga seorang taipan, tepung ringan orang asing itu harganya puluhan yuan per kantong. Saya tidak mampu membelinya. Yu Feng tersenyum, jika kondisi keuanganmu memungkinkan, lebih baik menggunakan tepung Marukyu Light yang lebih mahal. Anda benar-benar mendapatkan apa yang Anda bayar. Namun, sejauh yang saya tahu, tepung ekstrim Raja Perikanan Li Zhen sudah setara dengan Marukyu dalam hal kinerja. Kita harus lebih mendukung produk dalam negeri. Setelah mengobrol tentang Marukyu Light Flour, mari kita bicara tentang expanding powder dan serat rumput laut. Expanding powder merupakan sejenis gel yang terbuat dari kopolimer resin yang sangat menyerap air, SAP, poliakrilat, garam kalium atau natrium, dan poliakrilamida. Dalam keadaan alaminya, ia merupakan kristal bubuk putih yang dapat mengembang puluhan kali lipat setelah bersentuhan dengan air. Agar lebih tegas, zat ini harus dianggap sebagai bahan baku kimia, bukan zat yang dapat dimakan. Menambahkannya ke umpan dapat memberi umpan tekstur ringan seperti jeli. Beberapa tahun yang lalu, ini lebih sering digunakan dalam dunia memancing kompetitif. Ada baiknya setiap orang mengetahui hal ini, tetapi saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Serat rumput laut merupakan produk berserat yang terbuat dari pengolahan mendalam rumput laut dan rumput laut lainnya. Dicincang dan direndam dalam air sebelum ditambahkan ke umpan, umumnya digunakan di banyak tempat untuk menangkap rohu atau ikan mas perak. Itu tidak diperlukan untuk situasi memancing biasa, jadi saya juga tidak merekomendasikan untuk menggunakannya. Setelah selesai dengan umpan negara, topik besar terakhir adalah umpan serangan utama. Arti dari umpan serang utama cukup luas, dan banyak yang dapat dimasukkan dalam jangkauannya. Misalnya, ikan masiput yang disebutkan sebelumnya, alga ikan mas, pakan liar, bubuk udang, bubuk tulang ikan, dan bubuk kepompong ulat sutra, yang merupakan komponen dalam produk yang disebut tak tertandingi. Semuanya termasuk dalam kategori ini. Bahkan ikan mas kentang merah dan ikan mas madu jujube dapat dianggap sebagai bagian dari umpan serang utama. Bab 103. Mengutip di luar konteks. Jika dia tidak serius, koleksi yang dikumpulkan Yu Feng sudah cukup. Namun, seringkali segala sesuatunya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Tepat saat Yu Feng selesai berbicara, suara-suara berbeda mulai terdengar dari ruang siaran langsung. Penjelasan sebelumnya baik-baik saja, tetapi sekarang menjadi tidak masuk akal. Bagaimana Anda bisa mendefinisikan umpan serangan utama seperti itu? Bukankah ini hanya upaya menjilat dan menyesatkan kaum muda? Di tengah-tengah saluran publik, di mana kebanyakan orang memberikan komentar singkat, potongan teks yang panjang ini sangat kentara, dan Yu Feng segera mengenali pembangkang itu. Orang ini bernama Fisherman Swarf. Yu Feng dengan santai mengklik untuk melihat profilnya dan melihat berbagai unggahan tentang penjualan barang. Meskipun pengikutnya tidak banyak, hanya sekitar 8.000 lebih, Yu Feng menduga orang ini adalah pemilik toko perlengkapan memancing atau penyiar siaran langsung memancing. Oh, saya penasaran apakah saudara yang bernama Fisherman Swarf ini punya wawasan cemerlang? Maukah Anda memberi kami pencerahan? Tanya Yu Feng dengan ramah. Tepat sekali, menurutku apa yang dikatakan pembawa acara itu baik. Jika ada masalah, mengapa Anda tidak menunjukkannya? Bukankah ini hanya troll yang mencari masalah, mencari-cari kesalahan demi kesalahan? Tuan rumah, abaikan saja dia. Membahas masalah yang sedang terjadi memang hal yang dinikmati semua orang. Tapi kalau terang-terangan bilang saudara Feng sedang menjilat dan menyesatkan anak muda itu agak keterlaluan, bukankah itu serangan pribadi? Berikan saja dia tiket pesawat untuk pergi dari sini, kamu tidak bisa memanjakan orang seperti itu. Para penggemar berat di ruang siaran langsung marah, tetapi Yu Feng tidak terburu-buru mengusir siapapun. Setidaknya dia memberi orang kesempatan untuk berbicara. Sesuai dengan namanya main atak bait, umpan ini menargetkan spesies ikan tertentu. Misalnya, ikan mas menyukai bau manis, alga, dan siput, jadi umpan dengan profil rasa ini dianggap sebagai umpan serang utama untuk ikan mas, karena kehadirannya meningkatkan kemungkinan menangkap ikan target. Ikan mas siput, jika dikaitkan dengan ikan mas cerucian, hanya dapat dianggap sebagai penambah protein hewani dan nabati, bukan umpan serang utama. Apa yang barusan kamu katakan? Bukankah penyederhanaan yang berlebihan ini menyesatkan? Kecaman yang tadinya menggemparkan itu mereda saat Fisherman Swarf menyampaikan sudut pandangnya, membuat semua orang tiba-tiba terdiam. Sepertinya masuk akal. Memang masuk akal, tapi tidak ada bedanya dengan apa yang dikatakan pembawa acara, kan? Bukankah ini yang dimaksud saudara Feng tadi? Hanya saja,
Hal itu tidak diungkapkan dengan cermat. Logikanya bagus, tapi sikapnya agak terlalu sombong untuk seleraku. Setelah membaca pesan Fisherman Swarf di saluran publik, Yu Feng tersenyum tipis. Kakak, kamu benar sekali. Tapi sepertinya kamu hanya menonton sebagian dari siaran langsungnya, kan? Apakah penting kapan saya bergabung jika pendapat saya valid? Ya, saya datang di tengah jalan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya saat melakukan kategorisasi kasar, umpan serang utama memang ditargetkan pada ikan tertentu. Saudara-saudara di ruang siaran langsung dapat mendukung saya dalam hal ini. Fisherman Swarf tiba-tiba merasa sedikit malu. Fisherman Swarf dan Yu Feng berada di industri yang sama. Lebih tepatnya, dia satu tingkat di atas Yu Feng, menjadi distributor tingkat kota, dan terutama berurusan dengan penjualan umpan merek grosir. Karena pengalamannya di lapangan dan minatnya yang besar dalam memancing, ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang umpan. Dia memasuki ruang siaran langsung Yu Feng di tengah jalan dan tinggal sebentar. Apa yang dia katakan pada awalnya dapat diandalkan dan benar, tetapi ketika sampai pada topik umpan serangan utama, konsepnya menjadi kacau, itulah sebabnya dia tidak dapat menahan diri untuk berbicara dan menyatakan posisinya. Namun, yang tidak disangkanya adalah Yu Feng ternyata sudah memberikan penjelasan pasti tentang konsep umum sebelum menjelaskannya secara rinci. Penjelasan rinci berikutnya hanyalah pelengkap dari poin-poin sebelumnya. Pemahaman yang terfragmentasi berdasarkan informasi yang setengah didengar tentu akan berbeda dari makna sebenarnya. Fisherman Swarf mengirimkan 66 bir. Dermaga nelayan. Maaf, kawan, aku salah paham dan bahkan mengumpat, aku agak impulsif, jangan dimasukkan ke hati. Melihat permintaan maaf yang diberikan di saluran publik, Yu Feng sebenarnya memperoleh sedikit rasa hormat terhadap orang di Fisherman Swarf. Meskipun sebagian besar orang pintar, mereka yang mampu mengakui kesalahannya di depan umum jumlahnya sedikit. Hadiah dan sebagainya adalah hal sekunder. Berdasarkan permintaan maaf ini saja, Yu Feng merasa dirinya baik, karena setidaknya dia punya keberanian untuk mengakui perbuatannya. Haha, saudara Fisherman Swarf juga seorang pria yang berkarakter sejati. Lagi pula, kita hanya bertukar pandangan, tidak perlu terlalu ditingkatkan. Tanpa diskusi, tidak ada yang bisa diklarifikasi, tetapi sekarang setelah kita membicarakannya, semuanya baik-baik saja. Saya jadi bertanya-tanya, apakah Anda menemukan siaran langsung saya secara kebetulan atau apakah Anda sudah mengikuti saya selama beberapa waktu? Kalau kau tidak keberatan, kita memang bisa berteman. Yu Feng dengan cekatan mengarahkan pembicaraan. Temperamen kakak Yu sangat baik, dia tidak mudah marah. Melihat orang ini berani mengakui kesalahannya, aku memaafkanmu. Tidak mengherankan jika seseorang yang datang di tengah jalan berpikir ada yang salah dengan diskusi tersebut. Itu hanya kesalahpahaman, jangan membuat keributan dan menambah api hanya demi hiburan. 1 untuk komentar di atas. Pertama kali di ruang siaran langsung, saya sudah mengikuti. Komentar Fisherman Swarf lagi. Kak, pasti kakak juga kerja di bidang alat tangkap ikan kan? Aku juga punya toko kecil, mungkin kita bisa berbagi ide nanti, kata Yu Feng. Dermaga nelayan, tentu saja. Melihat bahwa ia telah menguasai ruang siaran langsung, Yu Feng tidak membahas lebih jauh masalah itu. Saudara Yu, bisakah kau bicara tentang yellow powder dan stormbite yang sedang digembar-gemborkan? Umpan macam apa ini? Tepat pada saat itu, sebuah pertanyaan dari seorang pemirsa muncul di saluran publik, yang ditangkap secara tepat oleh skrip cerdas Yu Feng. Sekalipun Smart Script tidak menangkapnya, Yu Feng tetap akan membahas topik itu, karena topik itu cukup representatif. Bubuk kuning dan umpan badai yang Anda sebutkan memang layak dibicarakan secara terpisah. Mari kita mulai dengan yellow powder. Benda ini adalah produk pakan pelet apung yang dihaluskan, cukup halus, dan pada dasarnya, itu hanya bubuk pelet. Popularitasnya cukup meyakinkan, dan saya yakin ini dapat menginspirasi beberapa teknik memancing baru untuk semua orang. Ada banyak perusahaan yang membuat pakan pelet apung, dan saat ini, merek seperti Tongwei dan Liu He memproduksinya, dengan Tongwei 153 menjadi yang paling ikonik. Pakan pelet apung ini pada mulanya digunakan oleh para pembudidaya ikan untuk pakan ikan mas komersial, yang mana pada dasarnya ikan-ikan tersebut tumbuh besar dengan memakannya, sehingga wajar saja jika mereka sudah sangat terbiasa dengan rasanya. Yang paling terpuji tentang yellow powder bukanlah beberapa bahan ajaib yang ditambahkan ke dalamnya untuk menarik ikan, tetapi justru karena produk ini merupakan yang pertama memperkenalkan konsep full layer mist menggunakan loose powder dalam memancing di Black Pit. Kalau bicara soal memancing ikan budidaya, efeknya memang fantastis. Setelah yellow powder, mari kita bicara tentang stormbite. Stormbite pertama kali diperkenalkan ke pasaran oleh perusahaan Henan Yu Ziyuan.
Mungkin itulah pertama kalinya obat kecil dipadukan secara sempurna dengan bubuk kuning, diaplikasikan secara menyeluruh dalam umpan, dan dengan demikian ketenarannya melejit. Rasa yang jelas dalam memancing seperti asam buah, gula hitam, dan ubi jalar tidak lagi memerlukan penambahan obat-obatan kecil. Anda dapat langsung mencampur umpan sesuai dengan proporsi yang sesuai untuk mendapatkan umpan dengan efek yang nyata, sehingga menjadi sukses dalam semalam. Selain kombinasi rasa, umpan gaya Storm telah ditingkatkan lebih lanjut dalam hal berat jenis, penyerapan air, dan penyebaran setelah ekspansi sekunder, dan dapat dianggap sebagai versi lanjutan dari Yellow Powder. Bab 104. Undangan PK si kumis kecil. Banyak hal sebenarnya hanya dipisahkan oleh selapis kertas jendela. Mereka yang tahu mungkin tidak mengatakan apapun, dan orang luar mungkin menduga bahwa ada sesuatu yang ajaib tentangnya. Namun, begitu kertas jendela itu tertusuk, tidak banyak lagi yang bisa dipelajari. Ambil umpan seperti Yellow Powder dan Yellow Storm, misalnya. Baik proses produksi maupun prosedur teknisnya, bahkan bahan tambahan seperti atraktan, tidak melibatkan hambatan teknis tingkat tinggi. Produsen umpan manapun dengan kemampuan teknis yang memadai dapat memproduksinya. Bahwa produk biasa seperti itu dapat menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat pelaku usaha perlengkapan penangkapan ikan, menunjukkan betapa cacatnya perkembangan industri ini sebenarnya. Wah, menurut pembawa acara, Yellow Powder dan Yellow Storm tidak begitu hebat, ya. Tapi harganya benar-benar mahal. Satu bungkus harganya $20 hingga $30. Yellow Storm telah dilarang di banyak pit lokal kami. Sepertinya pemiliknya mengatakan ikannya mati setelah memakannya. Itu mengerikan. Bagaimana mungkin sesuatu yang terbuat dari biji-bijian bisa membunuh ikan? Itu pasti hanya rumor. Yu Feng menyeringai dan tersenyum, banyak pemancing di sini juga menggunakannya, tapi saya tidak menjualnya di toko saya, jadi saya tidak bisa berkomentar apakah itu memiliki efek samping. Menurut pendapat saya, itu memang berhasil, tetapi tidak seajaib seperti yang dikatakan banyak orang. Jika Anda tertarik, Anda dapat membeli umpan biji-bijian mengapung secara daring dan memecahnya di rumah untuk digunakan. Memancing seharusnya tentang mencari terobosan dalam teknik. Terlalu bergantung pada umpan dan ramuan bukanlah hal yang baik. Wow! Apa yang dikatakan pembawa acara itu persis seperti yang dikatakan oleh seorang pakar memancing yang cukup terkenal di sini. Keahlian memancing Yu Feng selalu menonjol. Dia sangat profesional saat memancing ikan mas besar di Black Pit beberapa waktu lalu. Bisakah saudara Feng berbicara tentang bubble ball? Banyak orang di sini telah menggunakannya untuk memancing ikan daur ulang dan keledai siluman sejak tahun lalu. Sekali lagi, skrip cerdas secara otomatis menangkap kata kunci, bola gelembung, dan membawanya ke perhatian Yu Feng. Bubble ball, kita tentu bisa membicarakannya. Ada cukup banyak umpan jenis ini di pasaran saat ini, dan setiap produsen memiliki nama yang berbeda untuk umpan tersebut. Ada yang menyebutnya Golden Crown Grind, ada yang menyebutnya Granule Success, dan ada pula yang menyebutnya Grind Elements, tetapi pada dasarnya, semuanya merupakan umpan granular yang mengapung dan memiliki laju pengembangan yang tinggi. Di sini, izinkan saya berbagi dengan Anda sebuah konsep memancing ikan daur ulang. Ini hanya pendapat saya, jadi silakan anggap saja sebagai referensi. Ikan daur ulang, seperti diketahui semua orang, mengacu pada ikan yang telah ditangkap dan dilepaskan kembali ke kolam. Ikan ini menunjukkan beberapa ciri khas setelah dilepaskan. Pertama, mereka sering mengalami luka di bagian mulut dan badan mereka sampai batas tertentu. Ada yang akibat kail, ada yang akibat tergesek jaring, dan ada pula yang akibat cedera fisik selama proses penimbangan dan pelepasan. Karena cedera ini, kesehatan ikan bisa mengkhawatirkan. Mereka seringkali tidak dapat makan dengan benar, bahkan jika mereka mempunyai keinginan untuk menggigit. Mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka tidak dapat menelan umpan. Karakteristik kedua adalah ikan yang didaur ulang biasanya ingat ditangkap dan dilepaskan dan lebih peka terhadap pergerakan di tempat makan. Mereka takut dengan teknik lose powder yang sering digunakan untuk menangkap ikan liar, dan enggan memasuki area umpan. Dengan mengingat dua karakteristik utama ini, mari kita lihat bubble ball. Jenis umpan ini menyerap banyak air, beberapa varietas bahkan dapat mencapai rasio 1:1 atau lebih tinggi, membuatnya sangat ringan. Apa keuntungan umpan yang lebih ringan? Saat jatuh ke dalam air, perjalanannya lebih jauh dan lebih mungkin dicegat oleh ikan di sepanjang jalan. Ini juga menarik perhatian ikan lebih mudah. Terutama bagi ikan yang daya hisapnya lemah, mereka mendapat kesempatan untuk memakan umpan tersebut. Ini meningkatkan peluang menangkap ikan. Selain itu, bubble ball punya fitur menonjol lainnya. Bahkan di bawah air, ia tidak hancur menjadi bentuk bubuk,
tetapi tetap mempertahankan bentuk butirannya yang tersebar. Ikan lebih tenang dalam kondisi ini, tidak takut masuk ke area makan. Di daerah kami, banyak pemancing yang beralih ke bubble ball di kolam ikan daur ulang, dan hasilnya jauh lebih baik daripada umpan konvensional. Saya sudah menggunakannya selama 1 atau 2 tahun sekarang. Dulu saya menggunakan versi yang mengharuskan penambahan tepung lengket, tetapi tampaknya sekarang ada versi siap pakai di pasaran yang hanya perlu menambahkan air, uleni sedikit, dan siap digunakan. Grind Elements milik Brother Feng tampaknya adalah jenis itu, siap pakai tanpa menambahkan sticky flour. Saya sudah mencobanya beberapa kali, dan hasilnya cukup bagus. Sungguh berwawasan luas, saya belajar banyak. Belajar banyak ke-1. Diikuti. Tuan rumah tidak mengatakan apapun kecuali kebenaran yang sulit. Yu Feng baru live kurang dari 1 jam, dan jumlah orang di streamingnya sudah stabil lebih dari 1.000. Dalam komunitas khusus siaran langsung memancing, ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Jelas bahwa semua orang cukup tertarik dengan konten yang dibagikan Yu Feng. Saat diskusi memanas, Yu Feng tiba-tiba menerima undangan PK. Yu Feng, yang biasanya cukup santai dalam hal streaming, tidak pernah ragu untuk mendorong pengikut, hati merah, atau berbagi, tetapi dia tidak tertarik pada PK, yang hanya mengandalkan penggemar yang menghabiskan uang. Lagi pula, Yu Feng tidak mengenal orang yang memprakarsai undangan PK, yang bernama Little Mustache Outdoor Fishing. Kalau tidak salah, orang ini adalah rekan sekerja Yu Feng, pembawa acara siaran langsung memancing di alam terbuka lainnya. Yu Feng sedang berada di tengah-tengah percakapan dan tidak ingin menyelanya, jadi dia tidak menerima dan dengan santai memilih untuk mengabaikan undangan tersebut. Namun tak lama kemudian, undangan itu muncul lagi. Mungkinkah itu sesuatu yang penting? Penasaran, Yu Feng dengan santai menerima tantangan itu. Siaran langsung itu terbagi menjadi 2 layar, dan di sebelahnya muncul seorang pria berusia 30-an dengan wajah bulat dan jorok serta kumis kecil. "Hei sobat, kamu butuh sesuatu?" Yu Feng menyapa dengan sopan. "Yu Feng, kan? Saya dengar dari pemirsa streaming langsung saya bahwa Anda berbicara tentang umpan, jadi saya datang untuk melihatnya. Bagaimana? Siap untuk PK?" Tatapan mata si kumis kecil tampak agak juling, dan dia berbicara sangat terus terang, tetapi jumlah penggemar dan pemirsa siaran langsungnya tidak sedikit, bahkan lebih banyak dari Yu Feng. Yu Feng menggelengkan kepalanya, "Kita lewati PK saja, aku baru saja memulai. Saya senang hanya bersenang-senang dengan saudara-saudara. Aku rasa kemampuanku tidak cukup untuk melakukan PK." Sebenarnya, Yu Feng mengisyaratkan akan mengakui kekalahan. Kalau saja ada orang yang tanggap, mereka akan mengerti maksudnya dan mundur, tetapi si kumis kecil tampaknya tidak berniat melakukannya. "Ada apa, sobat? Meremehkan orang lain?" Siaran langsung dengan lebih dari 1.000 penonton, berbicara tentang keterampilan yang kurang. "Apakah kamu memandang rendah kakak-kakakmu di siaran langsung atau aku?" kata si kumis kecil, matanya miring. Pada titik ini, siaran langsung Yu Feng kacau balau. "Silakan bermain dengannya." Cara bicaranya saja membuatku kesal. Kumis kecil itu mencurigakan. Saya membeli joran pancing darinya, dan joran itu rusak setelah dipakai 1 kali. Saya sudah mencoba menghubungi layanan pelanggannya selama lebih dari sebulan dan masih belum ada jawaban. Orang ini sungguh tidak bermoral. Dia menjual pelampung buluh darah yang menurut seseorang terbuat dari batang sorghum. Badut sekali. Little Mustache tampaknya sedang mempromosikan merek umpan Yellow Store miliknya sendiri. Mungkinkah itu sebabnya dia datang untuk berkelahi? Meskipun harus diakui, dia memang memiliki cukup banyak pengikut, hampir 200.000 sejak dia mulai streaming lebih awal. Bab 105. Alat peraga yang dihentikan. Dari obrolan publik di siaran langsung, jelas bahwa Little Mustache punya ketenaran di lingkaran itu, tetapi tampaknya reputasinya tidak terlalu bagus. Jika ada masalah dengan produk yang didukung oleh streamer tersebut, Yu Feng yakin itu bukan masalah kecil, tetapi si kumis kecil tampaknya tidak menyadari hal ini. Dia mempertahankan perilaku bandelnya, mengandalkan audiensnya yang besar untuk bersaing melawan Yu Feng. "Kamu datang atau tidak? Jawab saja yang jujur. Ada apa dengan keraguanmu, sobat? Bukankah kalian semua baru saja berbicara beberapa saat yang lalu? Kenapa kamu sekarang malah mundur?" Setelah mendengar ini, senyum tipis muncul di bibir Yu Feng. "Bro, apakah ada semacam kesalahpahaman? Jika ada masalah, bicaralah. Aku tidak suka terlibat dalam PK yang membingungkan dengan seseorang. Kita PK dulu, nanti kalau sudah menang baru aku kasih tahu." "Ayo cepat,
Nada bertanya dalam kata-kata Yu Feng terlihat jelas, dan pihak lain tidak membantah, yang mungkin berarti memang ada masalah. Sebelumnya, seseorang dalam siaran langsung menyebutkan bahwa Little Mustache telah memproduksi tiruan Stormbite miliknya sendiri, tetapi Yu Feng belum mengetahuinya. Baiklah, ayo kita coba. Apa permainannya? Saya belum pernah bermain. Aturan yang biasa, mencari suara. 3 menit waktu PK, dan yang memiliki skor hadiah lebih tinggi menang. Mengerti? Aku mengerti. Saya belum selesai berbicara. Karena ini PK sungguhan, pasti ada taruhannya. Baru saja Anda meremehkan Yellow Powder dan Stormbite. Kebetulan saya sendiri yang meluncurkan umpan klasik ini. Bagaimana kalau si pecundang mengatur gelombang berbagi untuk saudara-saudaranya di siaran langsung? Jangan berlebihan. Bagaimana dengan 100 paket percobaan? Jika saya kalah, saya akan membaginya dengan saudara-saudara di siaran langsung Anda tanpa biaya apapun. Kalau kalah, bayar aja live streamingku, saudara-saudara. Yu Feng terkejut pada awalnya, ini pasti alasannya. 100 bungkus percobaan, masing-masing seberat 2 pon, jumlahnya hanya 200 pon. Dengan biaya 10 per pon, itu hanya 2.000 yuan, sedikit lebih banyak dari yang diinginkannya, tetapi masih dalam kisaran toleransi Yu Feng. Namun, taruhan ini tampak adil, tetapi kenyataannya, cukup tidak menguntungkan bagi Yu Feng. Lagi pula, biaya produksi umpan Little Mustache tidak diragukan lagi jauh lebih rendah daripada Yu Feng. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, produk Little Mustache lah yang akan dipromosikan. Yu Feng tidak mendapatkan kesepakatan yang bagus. Yu Feng menyeringai dan berbicara dengan nada tenang. Hehe, itu saran yang bagus. Tapi kalau saya kalah, bolehkah saya memberikan produk saya sendiri kepada saudara-saudara live streaming Anda? Saya juga punya toko, dan saya bisa memberikan beberapa barang secara cuma-cuma. Si kumis kecil telah merencanakan dengan cerdik, tetapi dia tidak menyangka Yu Feng akan membalikan keadaan dengan gerakan yang cerdik. Sekarang terjebak dalam kata-katanya sendiri, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan menyetujuinya. Baiklah, kami akan melakukannya dengan caramu. Matikan mikrofonnya dan mari kita mulai lagi. Oke. Yu Feng mengangguk dan kembali menerima undangan untuk mematikan mikrofon dan memulai. Siaran langsung Yu Feng sekarang ramai. Sebenarnya, PK semacam itu adalah masalah kecil bagi Yu Feng. Gambaran besarnya adalah bahwa hal yang umum bagi para streamer untuk melakukan PK, satu sama lain, dan platform tersebut mendorong interaksi semacam ini. Namun biasanya, tidak ada seorang pun yang mendekati Yu Feng untuk PK, dan dia juga tidak menantang orang lain. Apa yang menjadi rutinitas di saluran streamer lain bagaikan pernikahan pertama seorang perawan tua bagi Yu Feng. Teman-teman, berikan sedikit kekuatan, oke? Yu Ge tidak pernah menipu saudaranya demi hadiah. Hari ini si kumis kecil datang mengetuk, kita tidak boleh membiarkan dia memandang rendah kita. Sial, aku harus berpikir 2 kali sebelum melawan orang lain, tapi si kumis kecil bajingan ini tidak ada nilainya, aku sedang mengisi ulang akunku, ayo kita kalahkan orang ini dulu. Amunisi sudah siap, ayo selesaikan ini. Gila, apa? Lihat dia adalah tipe pemain yang selalu dipukuli dimanapun dia pergi. Sangat jelas. Jangan lengah, teman-teman. Pria berkumis ini cukup pandai dalam menggembar-gemborkan sesuatu selama siaran langsung, dan salurannya memiliki banyak penggemar setia yang menyukai kegaduhannya. Kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Semua orang menggosok-gosokkan tangan mereka sambil menantikannya, tetapi Yu Feng merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Bagi Yu Feng, mengandalkan penonton siaran langsung untuk menghamburkan uang pada koin virtual untuk PK tidak ada bedanya dengan menghabiskan uang pada game online dalam negeri. Mereka yang punya lebih banyak uang adalah bosnya, tanpa memperhatikan keterampilan atau kemampuan. Bukankah ini seperti membuang-buang uang secara bodoh ke platform tersebut? Bukankah lebih berarti jika menghabiskan uang itu untuk sesuatu yang lain, seperti membeli daging untuk dinikmati? Meskipun saya menerima tantangan PK mereka dalam keadaan marah, saya tetap ingin mendesak saudara-saudara di siaran langsung. Bermainlah, boleh saja, tapi tahu kapan harus berhenti. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah karena masalah sepele seperti ini. Jika kesenjangannya terlalu lebar, maka jangan berinvestasi terlalu banyak tanpa perlu. Kata-kata tulus Yu Feng dengan cepat menghangatkan hati semua orang. Streamer langsung lainnya mati-matian menghasut para pemirsanya untuk menghabiskan setiap koin virtual yang terakhir. Tetapi saudara Feng, bahkan saat PK baru saja dimulai, sebenarnya mengingatkan semua orang untuk tidak bertindak impulsif.
Seringkali terjadi pada sifat manusia bahwa semakin Anda mempertimbangkan orang lain, semakin sedikit mereka peduli dengan investasi Anda. Hal ini khususnya berlaku bagi para donatur besar siaran langsung yang sudah tidak peduli lagi. Coach 886 menghadiahkan 10 panah penembus awan. Ikan tenggelam menghadiahkan 1314 bir. Love Jie memang 10 Lamborghini paling berbakat. Si cantik dari utara menghadiahkan naga super ilahi. Han Xuanzuo memberikan ucapan terima kasih 2019. Sejumlah pelanggan tetap dan donatur besar yang bersembunyi di siaran langsung dibangkitkan oleh PK yang tampaknya umum ini. Kakak besar kecoa dan ikan tenggelam, bersama beberapa kakak besar pertama, masih oke. Hadiah mereka hanya lebih mahal. Namun A Beauty in the North dan Han Xuanzuo, dua bersaudara yang biasanya tidak mencolok, justru mengeluarkan alat peraga edisi terbatas yang langka. Yu Feng sebelumnya telah menerima Super Divine Dragon dari Leg Hugger Bro, yang secara langsung mendorong siaran langsung Yu Feng ke halaman depan beranda platform, yang memicu tontonan di seluruh platform. Dan Tang Yu 2019 ini merupakan edisi terbatas, alat peraga yang sangat langka, yang setara dengan Super Divine Dragon, dirilis secara acak oleh platform selama pertemuan tahunan 2019, dan hanya mereka yang mengisi ulang dalam jumlah tertentu yang berkesempatan untuk mendapatkannya. Tampaknya hanya ada 100 orang seperti ini di seluruh panggung, dan jarang melihat mereka yang berbakat. Anda harus tahu bahwa situs web ini juga memiliki beberapa papan peringkat, penambahan harian, aktivitas penggemar, berbagai indikator vertikal dan horizontal. Ada satu papan peringkat yang sangat istimewa, yaitu papan peringkat hadiah terbatas. Hadiah terbatas sangat langka asalnya dan tidak dapat dibeli dengan uang, sehingga sangat berharga di platform ini. Beberapa agensi, untuk mempromosikan streamer mereka sendiri, bahkan akan membeli properti virtual terbatas ini dengan harga tinggi melalui berbagai saluran abu-abu. Tidak seorang pun menyangka bahwa dua hadiah terberat akan diberikan kepada Yu Feng dalam PK sederhana. Para kakak beradik kaya, yang bertindak berdasarkan dorongan hati, bisa menghabiskan uang 10 atau 20 kali berturut-turut, dan para penonton tetap pun tidak hanya duduk-duduk saja. Mereka telah menyimpan sejumlah koin virtual yang cukup banyak dari hasil pengambilan kota harta karun yang biasa dan kini dengan murah hati mengeluarkannya. Siaran langsung berkumis itu ditonton sekitar 2.000 orang yang awalnya mengira level PK ini pasti menang, karena beberapa kakak beradik kaya raya ada di papan peringkat. Disinilah kumis menemukan kepercayaan diri untuk memprovokasi. Namun melihat PK baru saja dimulai, dengan pengumuman Super Divine Dragon di seluruh platform dan Tang Yu 2019 yang sudah tidak dicetak lagi, yang tak ternilai harganya, semuanya telah dirilis. Mustache merasakan firasat buruk, menyadari bahwa ia mungkin telah menginjak ranjau darat. Bab 106. Kepercayaan diri seorang selebritas internet ternama. Orang ini, Yu Feng, berarti masalah, saudara-saudara di siaran langsung kita, ayo kita tingkatkan, jangan biarkan mereka meremehkan kita. Pria berkumis kecil itu agak gelisah, tetapi mulutnya sangat keras, terus-menerus menghasut penggemarnya untuk mengirim hadiah. Hadiah seperti Divine Dragon dan Grateful 2019 memang mendongkrak estimasi PK, tetapi satu hadiah hanya berjumlah 5.000 poin. Paling banyak setara dengan 5 Cloud Piercing Arrows. Saat ini, skor dalam siaran langsung Yu Feng tidak jauh tertinggal dari Little Mustache, dan masih ada peluang untuk mengejarnya. Para penggemar di ruang siaran langsung Little Mustache memang memiliki beberapa anggota yang garang. Tak lama kemudian, seorang penggemar kaya bernama Don't Ask Me Who I Am mengirimkan 5 set 1314 bir berturut-turut. Mereka bukan saja tidak tertinggal, tetapi juga memimpin. Karena hadiah edisi terbatas seperti Super Divine Dragon dan Grateful 2019, orang-orang yang lewat sesekali akan mampir ke siaran langsung Yu Feng, dan jumlah pemirsanya pun terus meningkat. Dalam PK berskala besar seperti itu, kekuatan penentu terutama berada di tangan para bos besar yang kaya. Penggemar Yu Feng memang mengirimkan cukup banyak, tetapi dibandingkan dengan hadiah-hadiah besar dari pihak lain, masih ada kesenjangan yang signifikan. Brengsek. Si kumis kecil itu sungguh licik. Aku melompat dan mengintip, ada beberapa petinggi di ruangan orang itu, seperti penggemar kaya Don't Ask Me Who I Am dan Aoshi Xiao Xing Xing. Beberapa penonton licik dari pihak Yu Feng diam-diam telah memeriksa siaran langsung lawan. Ikan tenggelam? Hehe, ini menarik. Ini semua tentang menantang para bos besar yang kaya. Ikan tenggelam mengirimkan panah penusuk awan X66. Kecoa 886. Ikan tua, apakah kamu benar-benar bersemangat? Saya akan bergabung juga. Kita tidak bisa membiarkan Yu Feng kehilangan muka. Kecoa 886 mengirimkan bir 131410.
Panah penusuk awan, hadiah mahal di platform makanan laut, harganya $288 tiap buah. 66 anak panah, itu hampir $20.000. Meskipun setiap bir relatif lebih murah, yakni $1 masing-masing, satu set 1314 bernilai $1.314. 10 set memiliki nilai gabungan lebih dari $10.000. Dalam sekejap mata, skor dalam siaran langsung Yu Feng naik satu tingkat, dan mereka kembali memimpin. Pengiriman hadiah di kedua sisi dapat dilihat pada antarmuka PK. Melihat hanya 2 orang yang mengirim hadiah senilai $30.000, si kumis kecil merasa sedikit gemetar. Dia tahu betul kualitas siaran langsungnya. Para pemirsa tetap yang tidak punya banyak uang tidak dapat diandalkan. Untuk menang, ia hanya bisa bergantung pada bos besar. Bagi para bos besar ini, jumlah uang ini seperti percikan air. Jika mereka merasa tersinggung dan bersedia bergerak, maka kemenangan terjamin. Cloud Piercing Arrows dan bir 1314 membanjiri obrolan, yang tentu saja menarik perhatian para bos besar dalam siaran langsung Little Mustache. Alhasil, Don't Ask Me Who I Am mengirimkan 100 Cloud Piercing Arrows seolah-olah tidak memerlukan biaya apapun, sekali lagi menekan siaran langsung Yu Feng yang sempat menguntungkan. Melihat situasi panas akan muncul dalam siaran langsung, Yu Feng segera angkat bicara. Baiklah, sobat kecoa dan sobat ikan, sudah cukup. Janganlah kita terlalu terpancing emosi terhadap mereka. Itu tidak layak. Kecoa 886. Sial, mereka punya ketahanan. Koin virtual saya habis, mau tambah lagi? Ayo kita selesaikan ini bersama mereka. Drowning Fish mengirimkan Old Iron X108. Ikan tenggelam, saya masih punya sedikit uang di saku saya akan bertahan dulu. Old Iron juga merupakan hadiah virtual yang harganya lebih dari $30 tiap buah. Dalam sekejap mata, dia telah membuang lebih dari $3.000. Tiba-tiba, PK menjadi benar-benar di luar kendali. Dan usaha Yu Feng untuk menenangkan keadaan tidak berpengaruh sama sekali, membuatnya benar-benar bingung. Dibully bukanlah hal baru bagi Yu Feng, dan dia tidak pernah menyerah. Sekalipun dia tidak menang, dia pasti akan membalas. Akan tetapi, kompetisi siaran langsung semacam ini yang sepenuhnya bergantung pada pengeluaran uang sama sekali tidak terasa berarti bagi Yu Feng. Begitu banyak uang dihabiskan untuk hadiah, dan platform mengambil hampir setengahnya, yang secara efektif berkontribusi pada platform. Meskipun separuh sisanya akan diberikan kepada penyiar langsung, bahkan dengan puluhan ribu yang masuk, Yu Feng tidak bisa merasa senang sama sekali. Tepat pada saat itu, serangkaian hadiah muncul di siaran langsung. Yu Ying mengirimkan Son of Tomorrow X100. Yu Ying mengirimkan Lamborghini X88. Yu Ying mengirimkan kapal pesiar mewah X66. Yu Ying mengirimkan dewa laki-laki X66. Serangkaian hadiah efek khusus benar-benar memeriahkan ruang siaran langsung. Hadiah yang dikirim Yu Ying semuanya merupakan efek khusus, yang termurah harganya beberapa puluh koin virtual. Dalam sekejap mata, dia membuang puluhan ribu koin virtual. Astaga! Yu Ying ada di sini. Yu Ying. Yu Ying X2. Yu Ying X106. Serangkaian tag dalam siaran langsung menyoroti Yu Ying. Yu Ying, hehe. Diam-diam memulai siaran langsung di malam hari dan bahkan menjerat naga super ilahi dan syukur 2019. Bagus sekali. Yu Feng menggaruk kepalanya. Yu Ying, jangan membuat masalah. Ini mulai tak terkendali. Kau tahu aku bukan penggemar gaya PK ini. Tidak mungkin, jika Anda berada di platform, Anda harus mengikuti aturan platform. Jika Anda menerima PK, Anda tidak bisa mundur. Kamu tidak bisa membiarkan sembarangan Tom, Dick, atau Harry menindasmu. Kata-kata ini hanya bisa diucapkan dengan percaya diri oleh Yu Ying. Lagi pula, ia juga seorang bintang media sosial Fishing Circle dengan ratusan ribu pengikut, tetapi di hadapan Yu Ying, seorang super influencer yang berperingkat tinggi di seluruh platform dan bahkan seluruh jaringan, ia benar-benar tidak setara. Tak disangka, setelah Yu Ying mengirimkan setumpuk hadiah, saudara teratas di sisi seberang terdiam. Sepertinya kakak di sisi lain sudah dingin. Baru saja pergi untuk memeriksa, sepertinya kakak sudah meninggalkan ruang siaran langsung. Apakah karena Yu Ying muncul, sehingga pihak lain kehilangan muka dan berhenti mendukung streamer mereka? Sangat mungkin. Lagi pula, lingkaran itu sangat kecil, pada akhirnya Anda akan bertemu semua orang. Yu Ying, saudara Zheng dan Xiao Xingxing lari dengan cepat. Kalau mereka tidak melakukannya,
Mungkin aku sudah menendam mereka dari jabatan admin. Melihat ini, para penonton siaran langsung mengetahui apa yang sedang terjadi. Dua kakak beradik di sisi lain mengenal Yu Ying dan bahkan menjadi admin di siaran langsung Yu Ying. Melihat Yu Ying mendukung Yu Feng, si kumis kecil tidak punya pilihan selain mundur. Lagi pula, para pria dewasa itu selalu bersikap santai dan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang spesifik kepada si kumis kecil. Dengan perginya para sahabat, tekanan di pihak Yu Feng sangat berkurang. Lil, Mustachio berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan suara di ruang siaran langsung, tetapi tanggapannya sedikit. Sebagian besar pemungutan suara sporadis berasal dari hadiah-hadiah kecil, hanya setetes air dalam ember. Kecoa 886 mengisi ulang dan kembali ke ruang siaran langsung, melihat bahwa pihak Yu Feng sangat dominan, dan bahkan Yu Ying telah muncul. Kecoa 886. Apa yang terjadi? Melihat hal ini, Yu Feng segera berseru, siapapun yang menganggapku teman, berhentilah mengirim hadiah. Ini sudah melampaui ekspektasi. Jangan keluarkan uang lagi. Yu Ying, wah, kakak kecoa sangat keren dan tampan. Terima kasih telah mendukung Feng Feng. Dan terima kasih kepada Drowning Fish dan teman-teman lainnya dari ruang siaran langsung yang berbeda. Seorang cantik berbicara dengan cara yang berbeda. Meski itu juga merupakan ketikan frekuensi publik, hanya sepatah kata ringan darinya membuat saudara-saudara yang dengan murah hati bergabung dalam pertarungan merasakan gelombang kemuliaan. Dibandingkan dengan pujian Yu Ying, uang yang dikeluarkan tampak remeh. Sampaikan saja rasa terima kasihmu dengan baik dan benar. Apa-apaan, Feng Feng, itu. Yu Feng tidak bisa menahan kerutan di dahinya. Kecoa 886, HMPH, berani tunjukin taringnya di ruang siaran langsung kita hajar mereka lain kali. 3 menit waktu PK berakhir, dan ruang langsung Yu Feng menang dengan keunggulan mutlak. Bab 107. Kehilangan muka dan uang. Kita menang. Hidup saudara Yu. Hidup Yu Ying. Ikan dan kecoa yang tenggelam itu kejam. Biarkan kumis kecil itu bersuka cita. Menang adalah satu-satunya yang penting. Sekelompok penggemar membanjiri saluran publik dengan pesan, menggugah emosi dalam diri Yu Feng. Meski itu hanya pertengkaran virtual, semangat juangnya sangat kentara, dan ketulusan Yu Feng memang telah memberinya banyak pengikut. Terima kasih. Terima kasih kepada semua saudara yang telah mendukung streaming kami. Saya bukan orang yang banyak bicara, tetapi kita akan lihat lebih banyak aksinya nanti. Terima kasih semuanya. Kata Yu Ken dengan sungguh-sungguh. Setelah PK selesai, fase hukuman dimulai dan mikrofon otomatis menyala. Si kumis kecil kebetulan mendengar Yu Feng mengucapkan terima kasih kepada semua orang di aliran itu. Aku kalah dalam PK, dan aku harus menghormati taruhannya. Bro, kasih aku alamatnya, nanti aku kirim barang yang dijanjikan itu, kata si kumis kecil sambil meringis. Kirim kurir? Oh, benar, ada taruhan. Yu Feng baru ingat setelah tertunda beberapa saat. Tidak menyangka Yu Ying akan muncul. Bro, kamu benar-benar menjadi liar, kata si kumis kecil dengan sedikit nada enggan. Semua orang berkata, hormati taruhannya, tapi sejujurnya, hampir tidak ada orang yang mau menerima kekalahan. Si kumis kecil kini sedang dalam suasana hati seperti itu. Apa spesifikasi produk umpan yang Anda bicarakan? Seberapa besar ukurannya? Berapa harganya? Yu Feng bertanya dengan santai. Berat perbungkus 800 gram, harga eceran 28. Banyak saudara di ruang siaran langsung yang sudah memakainya, hasilnya sungguh luar biasa. Sekarang musim ikan mas, dan pabrik saya berproduksi penuh setiap hari. Si kumis kecil mengira Yu Feng memberinya kesempatan untuk memasarkan produknya, jadi dia langsung menimpali. Pada saat ini, seseorang dari sahabat air berbicara di saluran publik ruang langsung Yu Feng. Jangan dengarkan omong kosongnya, biarkan si kumis kecil memberi uang tunai saja. Banyak saudara yang menggunakan umpannya, dan hasilnya tidak seperti yang diklaim. Tidak efektif. Uang tunai sebagai gantinya itu satu. Si kumis kecil tidak seharusnya menunjukkan wajahnya. Barangnya adalah hasil curian. Tunai sebagai gantinya 10086. Yu Feng tadinya tidak bermaksud membahas hal ini, tetapi melihat apa yang dikatakan saudara-saudara di ruang siaran langsung, dia pun cepat mengerti. Saudara kumis, bolehkah aku bicara sesuatu denganmu? Tanya Yu Feng dengan nada rendah hati. Membahas? Bagaimana?
Ketentuan taruhan telah disetujui sebelumnya, kita tidak bisa begitu saja menambahkan hal ekstra. Itu melanggar aturan. Si kumis kecil menunjukkan sifat pelitnya hanya dengan satu kalimat. Anda menyebutkan bahwa produk pabrik Anda banyak diminati dan tidak sulit dijual. Saya pergi memancing 2 hari sekali dan tidak pergi ke toko. Lagi pula, saudara-saudara kita di ruang siaran langsung semuanya adalah penggemar memancing di alam liar, dan mereka tidak benar-benar membutuhkan umpan hebat Anda. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan, kita cairkan hadiahnya, dan aku bisa membagikan beberapa manfaat yang berguna untuk saudara-saudara. Dalam hal berpikir logis, Yu Feng tajam. Si kumis kecil telah menggali perangkapnya sendiri dengan bualannya, dan Yu Feng dengan lancar mengambil kesempatan untuk membuat si kumis kecil terikat, mengikuti saran teman-teman saluran publik untuk menguangkan hadiah yang dipertaruhkan. Si kumis kecil telah menggunakan produk itu sebagai taruhan, dengan tujuan menghabiskan stok lama dan mengiklankannya secara halus, tetapi kini bualannya menjadi bumerang, yang memungkinkan Yu Feng memanfaatkan narasi itu dan dengan tegas menempatkannya di posisi sulit. Ini, si kumis kecil tergagap. Maring keuntungan dari umpan itu cukup besar, satu bungkus dengan harga 28 buah menghabiskan biaya pembuatan kurang dari 8 buah. Jika dikonversi menjadi uang tunai, dia tidak hanya akan kesulitan dengan persediaan, tetapi dia juga harus mengeluarkan uang sungguhan. Memikirkan hal ini membuat si kumis kecil meringis. Aku tahu aturannya, ayo kita ambil sekitar 70% dari biaya umpan normal, kata Yu Feng saat melihat pihak lain ragu-ragu dan menaikkan tawaran. Sekarang, si jenggot kecil benar-benar merasa tidak nyaman. 70% selalu menjadi harga pokok yang dicanangkan Little Beard selama penjualan dan promosi melalui siaran langsung, dan dia berpegang teguh pada klaim itu selama ini. Sekarang, dia tidak bisa membantahnya. Baiklah kalau begitu. Si jenggot kecil sangat enggan, tetapi dia tidak bisa kehilangan muka, jadi dia setuju, meskipun dengan enggan. Bro Beard murah hati. Bisakah semua orang di ruang siaran langsung kita pergi ke ruang siaran langsung Bro Beard dan menekan tombol hati merah? Terima kasih atas dukungan Bro Beard. Yu Feng sengaja mengganggu si jenggot kecil. Sementara yang lain meminta untuk diikuti atau dibagikan, Yu Feng meminta penggemarnya pergi ke ruang siaran langsung milik yang lain untuk menekan tombol hati merah. Hati berwarna merah berguna, tetapi bagi ruang siaran langsung Little Beard, yang dengan mudah mengumpulkan ribuan orang, hati itu tidak berarti apa-apa. Saran yang bagus, Bro Feng. Ayo kita semua lambaikan hati merah ke Little Beard untuk menunjukkan antusiasme kamar kita. Tekan itu dan kembali lagi, tidak perlu mengikuti. Jatuhkan hati merah itu dan kembali dengan cara yang sama. Aku pergi dulu. Aku juga pergi. Begitu momentum itu meningkat, banyak sekali pemirsa yang mengikutinya. Sekelompok agen kekacauan mengerumuni ruang siaran langsung Little Beard, secara acak menusuk ikon hati merah, dengan cepat meningkatkan jumlah hati merah Little Beard dari 80.000 menjadi 200.000, lebih dari 2 kali lipat. Para penonton di ruang siaran langsung Yu Feng, bagaikan belalang, menyerbu ke dalam ruang siaran langsung si jenggot kecil, menekan tombol hati merah, lalu segera pergi. Awalnya, si jenggot kecil mengira ia bisa mendapat pengikut, tetapi setelah melakukan hal itu, pengikutnya tidak bertambah, malah berkurang hingga lebih dari 100, yang membuatnya merasa makin buruk. Bro Beard, aku tidak punya apa-apa lagi, kakak sedang menutup telepon sekarang, aku sudah mengirimkan chatku lewat pesan pribadi, hati-hati dengan diskonnya, kata Yu Feng. Baiklah, sampai jumpa, saudara Yu Feng. Saat mereka mengakhiri interaksi mereka, ruang siaran langsung Yu Feng secara resmi menembus angka 3.000 pemirsa, sebagian besar merupakan penggemar asli Little Beard dan sejumlah pemirsa pendatang. Saudara Feng hebat sekali. Itu biadab. Semua orang hanya ingin menekan tombol ikuti, ruangan kita mulai sekarang harus disebut Red Heart Squad. Lihatlah wajah si jenggot kecil, dia hampir menangis, aku yakin dia sangat kesal karena pengikutnya tidak bertambah. Bukan hanya tidak bertambah, dia bahkan mungkin kehilangan beberapa ratus. Orang itu kejam sekali, dia sudah menipu banyak teman kita. Yu Feng berdiri dari tempat duduknya dan dengan hormat membungkuk ke arah kamera. Terlepas dari candaannya, terima kasih atas dukungannya, teman-teman. Saya merasa terhormat bahwa Anda semua mendukung saya, dan begitu murah hati. Pelajaran hari ini akan diingat, saya tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Terima kasih sekali lagi, semuanya. Mengatakannya seperti itu benar-benar merusak suasana. Tidak banyak yang mendapat perhatian dari penonton biasa juga, hanya Charp, Coach Croach, dan Yu Ying yang ikut membantu sedikit. Ikan yang tenggelam, ya, begitulah diriku. Seperti membuka sebotol anggur ekstra, tidak ada apa-apanya.
Kita tidak bisa hanya melihat saudara kita sendiri diganggu orang lain. Coach 886, Yu Ying benar, tidak mungkin kita membiarkan kucing dan anjing sembarangan menginjak kita. Yu Feng melirik waktu streaming, dan sebelum dia menyadarinya, 2 jam telah berlalu. Tiba-tiba terikat pada gelombang bantuan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Jadi dia memutuskan untuk mengakhiri sesi hari ini di sini, tidak berencana untuk melanjutkannya lebih jauh. Bab 108. Penghiburan. Itu saja untuk siaran langsung hari ini, teman-teman. Setelah selesai, saya akan memposting lelucon untuk mengumumkan waktu dan aturan terperinci acara memancing kami, serta rencana umum kami. Jika Anda tertarik, silakan ikuti dan bergabung dengan grup WeChat kami untuk berpartisipasi dalam undian. Saya berangkat sekarang, sampai jumpa di lain hari. Ding! Berdasarkan skor keseluruhan siaran hari ini, Anda telah memperoleh tambahan 29.685 poin lotre. Ding! Selamat telah membuka pencapaian, Dermawan, poin lotre 5.000. Dermawan, dapatkan hadiah senilai lebih dari 40.000 yuan dalam satu siaran. Mungkin karena saya menerima cukup banyak hadiah di PK malam ini, poin lotre tambahan dari siaran dalam ruangan bahkan lebih banyak daripada yang dari siaran waduk. Jumlahnya kurang dari 30.000 poin. Dengan pencapaian yang baru dibuka, saya meraup 35.000 poin dalam satu siaran. Panennya luar biasa, tetapi Yu Feng tidak terlalu bersemangat. Sejak muda, Yu Feng diajarkan bahwa imbalan mengikuti usaha, dan begitulah cara hidupnya. Setelah menerima begitu banyak hadiah dalam satu malam, dia menghasilkan sejumlah uang yang lumayan, tetapi Yu Feng merasa bahwa dia berutang banyak pada saudara-saudaranya, dan untuk saat ini, dia tampaknya tidak dapat memberikan balasan yang sepadan. Sistem. Hadiah. Apakah ada produk atau hadiah yang bisa saya gunakan untuk berterima kasih kepada pemirsa saya? Saya bersedia menghabiskan poin untuk mendapatkannya. Semua produk yang dapat dibeli tercantum di toko poin. Jika Anda tidak puas dengan produk pada daftar, Anda memiliki satu kesempatan per hari untuk membayar untuk menyegarkannya. Sudah memeriksanya, belum menemukan yang cocok. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Izin tidak mencukupi, permintaan host tidak dapat dipenuhi untuk saat ini. Baiklah kalau begitu. Yu Feng mengakhiri interaksinya dengan sistem, meskipun dengan enggan. Hanya dalam beberapa menit, peraturan dan jadwal acara memancing yang diumumkan Yu Feng di awal siaran diedit dengan cerdas menjadi sebuah postingan. Dia memeriksanya untuk memastikan tidak ada yang terlewat, menambahkan nomor grup WeChat yang baru dibuat, dan mengunggahnya ke ruang pribadinya di platform tersebut. Dengan waktu seminggu tersisa sebelum acara memancing, Yu Feng punya banyak waktu untuk persiapan. Dia tahu bahwa penggemar akan bergabung dengan grupnya pada waktu yang berbeda, jadi dia tidak terburu-buru untuk memulai lotre. Tidak masalah untuk mengonfirmasi peserta akhir 1 atau 2 hari sebelum acara. Setelah menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak, Yu Feng mendapati dirinya menganggur, pikirannya masih kacau balau, terutama terganggu oleh gagasan berutang budi kepada pemirsanya. Tepat pada saat itu, notifikasi WeChat Yu Feng berbunyi. Apa rencanamu, penjahat besar? Wawa sudah mengirim pesan terlebih dahulu. Terima kasih, Yu Ying, sudah menghabiskan begitu banyak uang malam ini. Pasti mahal sekali. Yu Feng segera membalas pesan Wawa. Wawa sangat terkejut dengan respon cepat tersebut dan berkata, itu hanya sedikit uang. Siapa lagi yang akan menjagamu seperti kakak di sini? Kalau ada yang berani unjuk gigi padamu, lain kali aku akan menghabisi mereka. Saya datang ke acara streaming Anda dan mereka salah perhitungan. Mengetik itu merepotkan, kenapa kita tidak menggunakan obrolan suara? Tentu, jawab Yu Feng dan langsung mengirim permintaan panggilan. Halo. Hehe, halo. Yu Feng menyapa sambil terkekeh malu. Suasana di siaran malam ini cukup bagus. Kenapa kamu tiba-tiba offline? Banyak penonton yang menemukan streaming tersebut tidak terekam, sungguh sebuah kerugian besar, komentar Wawa secara profesional. Sebenarnya saya belum terbiasa dengan format streaming ini. Tapi tampaknya Anda melakukannya dengan baik. Anda memelihara semua yang perlu dipelihara, dan Anda berterima kasih kepada semua orang. Umpan balik atas kinerja Anda positif, dan kuncinya, efek streamingnya cukup bagus. Wawa cukup puas dengan penampilan live streaming Yu Feng dan tidak menemukan kesalahan lagi. Di permukaan, di depan orang lain, aku masih bisa mengatasinya, tapi aku tidak bisa menembus penghalang batinku sendiri.
Yu Feng sedikit ragu, tapi tetap memutuskan untuk berbagi isi hatinya dengan Wawa. Tidak dapat melewati penghalangmu sendiri? Apa-apaan ini? Apakah kamu melakukan sesuatu yang membuatmu merasa bersalah? Tanya Wawa penasaran. Apa yang bisa saya lakukan hingga merasa bersalah? Hanya saja semua orang telah mengirimkan begitu banyak hadiah. Aku merasa berutang terlalu banyak budi, dan aku tidak nyaman berutang budi pada orang lain, jelas Yu Feng. Hanya itu? Ya, itu dia. Aku selalu merasa semua orang memberi lebih dari yang bisa kubalas, yang membuatku bertanya-tanya bagaimana menghadapinya, kata Yu Feng jujur. Haha, kamu benar-benar konyol dan imut. Alih-alih menghibur, Wawa justru tak bisa menahan tawa setelah mendengar kekhawatiran Yu Feng. Apakah itu lucu? Konyol? Premis bahwa kamu punya pikiran seperti itu pada dasarnya salah. Pikirkanlah, Anda seorang penyiar langsung, dan tujuan dasar Anda adalah memperoleh penghasilan dengan menyediakan konten untuk semua orang. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara ini dan bekerja di lokasi konstruksi. Efek streaming langsung, peralatan, dan keterampilan yang Anda pelajari semuanya merupakan investasi yang Anda lakukan di muka. Dan bila pemirsa menyukai siaran Anda, mereka akan memberi penghargaan sesuai kemampuan mereka, sehingga siaran langsung Anda dapat terus berlanjut. Itu hal yang sangat sederhana. Dalam hal ini, Anda tidak berutang apapun kepada siapapun, karena Anda tidak memaksa mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Meski begitu, aku masih merasa lebih banyak menerima daripada memberi. Yu Feng menggaruk kepalanya tak berdaya, nadanya melunak. Kamu sungguh bodoh dan menggemaskan, tahukah kamu? Ketika Anda bekerja, wajar saja jika Anda mengharapkan hasil. Tidak ada yang namanya bekerja dan terjebak dalam masalah karenanya. Anda tidak menjalankan kegiatan amal dengan siaran langsung Anda. Sekalipun Anda merasa beberapa penggemar menghabiskan terlalu banyak uang, jika saatnya tiba, berikan saja balasan dengan cara yang Anda kuasai. Tidak perlu dipikirkan lagi. Baiklah kalau begitu. Yu Feng memang tidak melihat masalah ini sedalam Wawa. Biarkan aku menceritakan sedikit kisah nyata, usul Wawa. Tentu, silakan. Malam ini di kamar streamer berkumis itu, dua orang itu, yang satu bernama Jangan Tanya Siapa Aku dan yang satu lagi Aoshi Xiao Xing Xing. Don't ask me who I am cukup akrab di telinga saya. Saya selalu memanggilnya Saudara Zheng. Xiao Xing Xing juga seorang moderator di ruang siaran langsung saya. Kedua orang ini adalah taipan kaya yang menghabiskan puluhan juta untuk hadiah di berbagai ruang siaran langsung setiap tahunnya. Lalu, Yu Feng tidak mengerti mengapa Wawa mengatakan ini padanya. Saat kedua orang ini pertama kali datang ke ruang siaran langsung saya hanya punya sekitar 6 juta penggemar. Saya ingat Saudara Zheng datang dan dengan mewah memberikan sedikitnya beberapa ratus ribu pada kunjungan pertamanya. Layar dibanjiri dengan panah penembus awan. Menjelang akhir streaming, dia ingin WeChat pribadi saya, tetapi saya menolaknya. Tahukah Anda, banyak taipan kaya menghabiskan uang di platform virtual untuk bersenang-senang. Bagi streamer seperti saya, memberikan WeChat pribadi kepada seorang taipan memiliki implikasi tersendiri. Lalu, Yu Feng menyadari sisi yang kurang menyenangkan dari dunia streaming. Para streamer wanita muda dan menarik seringkali tidak dapat menahan gempuran uang dari para taipan. Mengapa saya harus menundukkan kepala hanya karena seseorang menghabiskan puluhan atau ratusan ribu? Tanpa dukungan mereka, adikku masih bisa hidup dengan baik, kata Wawa dengan penuh keyakinan. Bab 109. Edisi emas ikan besar harus membunuh. Banyak orang bilang kalau live streamer cuma pengemis internet, yang mana itu ada benarnya dan ada salahnya. Itu semua tergantung pada bagaimana Anda memposisikan diri Anda. Kalau kamu nggak punya bakat atau bakat untuk dibanggakan, dan cuma mengandalkan penampilan yang baik dari orang tua, minta-minta sama aja kayak pengemis di jalan karena disabilitasnya. Jika Anda berusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan yang sah melalui kerja keras, tidak ada seorang pun yang dapat menyalahkan hal itu. Kami hanyalah penyedia konten yang berbeda. Pemirsa menonton konten kita dan memberi penghargaan karena mereka menyukai dan menghargainya. Ini bukan amal, ini pengakuan atas nilai kita. Meskipun begitu, harga yang kami tetapkan sepadan dengan apa yang kami kenakan. Mengapa tidak ada pemberian tip ketika saya baru saja memulai siaran langsung tanpa penggemar, tanpa konten, dan tanpa pertunjukan? Itulah alasannya. Ambil contoh siaran langsung memancing di luar ruangan Anda menyajikan konten yang disukai orang-orang, sehingga mereka mengikuti akun Anda. Soal hal-hal seperti PK malam ini,
Mereka yang menyemangatimu dengan mengirimkan hadiah tidak terlalu peduli dengan uang karena mereka berasal dari golongan yang lebih tinggi. Persahabatan di antara pria sejati itu semurni air, jadi jangan terlalu dimasukkan ke hati. Fokus saja pada pembuatan konten yang bagus, jadilah diri sendiri, dan itulah cara terbaik untuk berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Ah, sekarang aku mengerti. Mendengar kata-kata Yu Ying, Yu Feng mendapat pencerahan. Ding! Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang streaming langsung. Poin Loterji 2000. Kamu makin hari makin manis, kelihatan pintar dan bijak, tapi ternyata kamu juga punya sisi yang menyenangkan, kata Yu Ying sambil terkikik. Meski begitu, aku tetap harus berterima kasih padamu. Dalam pikiranku, kamu berbeda dari mereka. Ngomong-ngomong, waktunya sudah ditentukan, 28 dan 29 April selama 2 hari, aku akan pergi pada tanggal 27 untuk melakukan persiapan, kata Yu Feng dengan sungguh-sungguh. Mendengar Yu Feng mengatakan dia berbeda dari yang lain, jantung Yu Ying tiba-tiba berdebar kencang. Apakah ini sebuah pengakuan? Itu sungguh tiba-tiba. Dia belum siap secara mental. Apa bedanya aku? Tanya Yu Ying penuh harap, suaranya sekecil dengungan nyamuk. Tentu saja kamu berbeda. Mereka suka konten streaming langsungku, tapi kamu tidak memancing, kamu membantu hanya karena kamu temanku. HMPH. Aku tidak mau bicara padamu lagi. Aku mau tidur dulu, kita bisa bicarakan perjalanan ini lain waktu. Mendengar penjelasan Yu Feng, Yu Ying yang tadinya penuh dengan kegembiraan, langsung merasa sangat sedih dan memutuskan panggilan teleponnya dengan marah. Si besar jahat ini. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja untuk mengganggunya. Siapa yang mau berteman dengannya? Yu Ying itu menarik telinga Yu Ying lain, seolah-olah Yu Ying di tangannya adalah Yu Feng. Sementara itu, Yu Feng di ujung telepon benar-benar bingung. Apa yang telah terjadi? Mereka baru saja membicarakan sesuatu yang penting, dan dia tiba-tiba menutup telepon. Dari pengalaman Yu Feng sepanjang hidupnya dalam berurusan dengan lawan jenis, jika pihak lain marah, itu pasti salahnya. Tidak perlu mengatakan apa-apa, cukup minta maaf saja sudah cukup. Dia menggaruk kepalanya dan mengirim pesan teks lain ke Yu Ying. Apakah kamu gila? Aku hanya bercanda. Sesaat yang lalu, Yu Ying itu dengan marah menarik-narik telinga Yu Ying binatang lainnya, tetapi sedetik kemudian, setelah mendengar pemberitahuan dari teleponnya, dia dengan cepat membuka pesan itu. Melihat permintaan maaf Yu Feng, dia cemberut tetapi merasa jauh lebih lega di dalam. Si brengsek busuk ini, pasti sengaja melakukannya, berani menggodaku seperti itu? Aku mengabaikannya, HMPH. Melihat Yu Ying itu tidak membalas pesannya, Yu Feng tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Siaran langsung hari ini memberinya puluhan ribu poin. Saatnya memeriksa toko untuk sesuatu yang layak dibeli. Dalam daftar barang dagangan yang diperbarui secara pasif, pada dasarnya tidak ada yang menarik bagi Yu Feng. Jadi dia menguatkan dirinya dan menghabiskan poin untuk menyegarkan daftar itu lagi. Kini, ada satu produk tertentu yang menarik perhatian Yu Feng. Edisi emas ikan besar harus membunuh 200 gram. Produk umpan yang dibuat dengan cermat dengan menggabungkan bahan-bahan yang menarik, sangat efektif untuk ikan besar di waduk. Ia mempunyai efek memikat yang kuat pada ikan air tawar umum seperti ikan mas rumput, ikan mas hitam, dan ikan mas perak. Umpan kail khusus untuk para raksasa di waduk, dihargai 40.000 poin per kotak, dengan batas 1 kotak per orang. Mahal, mahal amat. Itu 40.000 poin. Menggunakannya untuk loter normal bisa membuatku masuk 20 kali dengan 2.000 masing-masing. Meskipun Yu Feng memiliki umpan kail biasa seperti jagung dari siaran langsung waduk terakhirnya, yang cukup berhasil, pengenalan umpan jagung itu tidak sekuat edisi emas Big Fish Must Kill ini. Memang tidak ada produk yang lebih rendah dari sistem tersebut. Selama periode ini, Yu Feng mulai memahami kecenderungan sistem dengan cukup baik. Edisi reguler jelas tidak seefektif edisi terbatas, dan di atas edisi terbatas, ada edisi emas dan bahkan platinum. Setiap kali kata-kata seperti sangat kuat atau efek dahsyat disebutkan dalam deskripsi, hasilnya biasanya jauh melampaui ekspektasi konvensional, seperti bom penyebaran ikan mas trucian edisi emas terakhir kali. Apa tema utama acara pemancingan waduk offline? Makan, minum, dan bersenang-senang hanyalah tambahan. Inti ceritanya adalah membiarkan semua orang menangkap ikan yang bagus, ikan besar, itulah yang terpenting. Dan Yu Feng hanya khawatir tidak punya cukup trik dalam lengan bajunya. Sekarang, dengan edisi emas Big Fish Must Kill ini, dia merasa jauh lebih percaya diri. Dengan poin yang telah dia tabung sebelumnya, total poin umpan Yu Feng baru saja mencapai 40.000.
Dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan membeli umpan itu. Deskripsi produknya terlihat keren, tetapi setelah menerimanya, kemasannya polos seperti biasa. Botol plastik persegi berwarna coklat buram dengan tulisan Gold Edition Big Fish Must Kill. Jelas itu tidak diproduksi secara massal di pabrik besar. Kalau saja labelnya tidak ada, Yu Feng pasti akan percaya kalau ada yang bilang itu tahu busuk. Yu Feng menjadi skeptis terhadap umpan itu dan dengan santai membuka segel plastik aluminium untuk memeriksanya. Di dalam botol itu ada sedikit cairan keruh, di atasnya ada kubus-kubus kecil menyerupai butiran daging sapi. Yu Feng mencubit salah satu dan mendapati itu bukanlah jagung atau biji-bijian apapun, melainkan lebih seperti gluten yang dimakannya sewaktu kecil, agak kenyal saat disentuh. Dia menciumnya dan tercium aroma rempah-rempah yang bercampur dengan bau khusus yang tak terdefinisikan. Kali ini, hampir 20 orang benar-benar berpartisipasi, dan isi satu botol jelas tidak akan cukup untuk dibagikan, tetapi Yu Feng tidak berencana untuk mendistribusikannya secara merata sejak awal. Dia akan menguji umpan tersebut di waduk terlebih dahulu untuk melihat cara kerjanya, dan jika cukup kuat, memberi setiap orang 3 atau 4 kubus mungkin cukup untuk menangkap ikan besar dan mencapai tujuannya. Selama 10 hari berikutnya, Yu Feng membuka tokonya di pagi hari, dan pada siang hari, ia akan berangkat untuk melakukan siaran langsung memancing. Ketinggian air di East River telah stabil, tetapi aktivitas ikan telah menurun secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Yu Feng hanya dapat mengandalkan siaran langsungnya yang biasa untuk mempertahankan jumlah pemirsa normal. Satu-satunya kabar baik adalah seiring berjalannya waktu, semakin banyak pengikut di grup WeChat Yu Feng yang tertarik untuk bergabung dalam perjalanan memancing. Dengan 2 hari tersisa sebelum keberangkatan pada tanggal 27, Yu Feng hadir dalam rombongan untuk menjadi tuan rumah undian perjalanan memancing Point Lotter. Hanya ada 10 slot yang tersedia untuk pengundian, dan Yu Feng memutuskan peserta beruntung terakhir menggunakan 10 contoh mode paket merah terbaik. Bab 110. Malam memancing. Nama ID orang-orang yang beruntung, Yu Feng, sering terlihat di ruang streaming langsung, milik mereka yang sering menunjukkan wajah mereka. Si cantik dari utara, Han Xuan Zuo, udang lemon, Dong Ri, Sue Wu Heng, mie daging sapi ekstra, King Feng Zilai, tarian kacau bahagia, rumput terbang ganda, 4 karat. Setelah memastikan daftar peserta, Yu Feng mulai menindaklanjuti persiapan awal. Pihak saudara Liu telah mempersiapkan semua proyek yang disetujui sebelumnya, hanya menyisakan rincian yang harus diselesaikan terkait waduk. Meskipun acara memancing itu tidak berskala besar, termasuk staf dan pemancing, totalnya ada hampir 20 orang, dan mereka akan membutuhkan makanan dan minuman selama beberapa hari, jadi pekerjaan logistik harus dipersiapkan dengan baik. Namun, Yu Feng jelas agak terlalu gugup, dan ketika dia menelepon pemilik waduk untuk menyampaikan kekhawatirannya, pemiliknya tidak menganggapnya serius sama sekali. Meskipun daerah di sekitar waduk tidak dikembangkan secara ekonomi, pedesaan memiliki manfaatnya. Ayam kampung, telur ayam, angsa, kambing, dan berbagai sayuran organik yang ditanam di pertanian. Semua ini adalah barang premium yang tidak mudah dibeli bahkan di daerah perkotaan yang lebih maju. Pemilik waduk segera mengambil alih tugas ini, dengan menjanjikan akan menyediakan segala keperluan sehari-hari seperti sayur-sayuran, makanan, bahkan minuman dengan harga yang mahal untuk area perkemahan Yu Feng. Setelah menyelesaikan masalah sepele ini, Yu Feng menjadi bersemangat. Seiring mendekatnya hari, tanggal yang direncanakan pun segera tiba. Pada pagi hari tanggal 27, saudara Liu Fengnian pergi bersama Emma Boqiang dan Wei Liang dengan mobil van ukuran sedang ke depan toko Yu Feng. Setelah menjemput Yu Feng, mereka langsung menuju ke waduk Cliff Dam. Dibandingkan dengan kunjungan main-main terakhir mereka ke waduk, ada perubahan signifikan dalam pola pikir Yu Feng dan yang lainnya, terutama saudara Liu Fengnian, yang jauh lebih profesional daripada yang diantisipasi Yu Feng. Mereka tiba di waduk pada pagi hari dan ketika mereka membuka pintu belakang mobil van, Yu Feng pertama kali melihat bantuan luar biasa yang diberikan oleh saudara Liu Fengnian. Ya ampun, ruang mobil van yang luas itu hampir terisi penuh dengan berbagai tenda dan perkakas kompor. Banyak sekali, seru Yu Feng terkejut. Liu Fengnian mengeluarkan sebungkus rokok, menyerahkannya kepada orang lain, menyalakan satu untuk dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pikir ini permainan anak-anak? Kami harus memberi makan dan menampung 20 orang selama beberapa hari. Bagaimana kami bisa mengurusnya tanpa peralatan yang memadai? Kurangnya perlengkapan tentu saja tidak akan berhasil, tetapi persiapan yang dilakukan oleh saudara Liu sungguh mengesankan. Generator berdaya tinggi, baterai berkapasitas tinggi, inverter, kompor masak, tabung gas, panci presto, pemanggang lipat, berbagai rempah-rempah, tenda, tikar anti lembab, buah-buahan,
dan bahkan gulungan kecil tisu toilet disiapkan. Selain perlengkapan penting untuk berkemah, Liu Fengnian juga membawa mesin karaoke dan sistem suara yang kuat. Dapat dikatakan bahwa dia telah mempersiapkan segala sesuatu yang Yu Feng bisa dan tidak bisa pikirkan. Saudara Liu menganggap ini sebagai masalah serius, dan jika pabrik tidak begitu sibuk, Wang Dong juga akan dipanggil. Kami berempat hari ini tidak kekurangan pekerjaan, tidak banyak waktu untuk mengobrol, kata Wei Liang sambil mengembuskan asap rokoknya. Jika Little Yu ingin melakukannya, kita saudara-saudara harus mendukungnya dengan baik. Jangan buang-buang waktu pada omongan yang tidak berguna. Ayo kita bekerja. Tenaga fisik yang dibutuhkan kali ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Tetapi untungnya, lokasi perkemahan tidak memerlukan persiapan tambahan apapun. Sedikit perluasan dari lokasi perkemahan sebelumnya sudah cukup untuk digunakan. Mendirikan perkemahan juga merupakan suatu seni. Liu Fengnian bertugas mengarahkan sementara yang lain melaksanakan. Menata dengan rapi semua peralatan yang dibawa oleh mobil van dan kemudian menempatkan setiap barang pada lokasi yang tepat. Keempat pria itu menyibukkan diri sejak sebelum pukul 9 pagi hingga lewat pukul 3 sore sebelum mereka pada dasarnya mendirikan struktur dasar camp. Melihat keadaan camp, Yu Feng mendesah bahwa semua kerja keras itu sepadan. Tenda-tenda terhubung dalam garis yang tidak terputus, berbagai fasilitas dilengkapi dengan lengkap. Dengan skala sebesar ini, belum lagi menampung para pemancing, bahkan rombongan wisatawan kecil pun dapat dengan mudah diakomodasi. Fiuh. Setelah menyelesaikan semuanya, Yu Feng duduk di bawah kanopi dan menarik napas panjang. Bagaimana Anda mengatur penerimaan personel, penjemputan dengan mobil, penjemputan di bandara, dan sebagainya? Apakah kamu sudah memesannya terlebih dahulu? Tanya Liu Fengnian. Dia tidak akan bertanya, tetapi mendengar kata bandara, Yu Feng menampar dahinya, hampir menutup dirinya sendiri. Mereka terburu-buru naik truk box saat datang, lupa akan penjemputan di bandara. Beruntungnya, Liu Fengnian ingat untuk menanyakannya dengan santai. Sial, aku lupa tentang itu. Netizen datang dari seluruh negeri, ada yang menyetir sendiri, ada yang naik kereta, kebanyakan sudah dalam perjalanan, kata Yu Feng, sedikit malu. Jangan khawatir, aku akan menanganinya. Tidak akan menjatuhkan bolanya, kata Emma Bokiang sambil mengambil alih tugas itu sambil menepuk dadanya. Melihat Yu Feng tampak lesu. Setelah berhenti sejenak, Yu Feng segera pulih, mengeluarkan ponselnya, dan mulai menghubungi para pemancing untuk mengonfirmasi situasi mereka. Waktunya memang sengaja ditetapkan lebih awal, menghindari puncak arus wisatawan May Day. Jadi, dari 13 warganet, 10 orang datang dengan mobil pribadi, hanya 2 orang yang naik kereta api, dan tiba di stasiun kereta api Kota W besok pagi sekitar pukul 9. Selain 2 orang yang datang dengan kereta api, ada juga 1 orang yang tiba dengan pesawat, besok pagi pukul 10. Terakhir, ada 2 gadis, Yu Ying dan Su Cheng, datang dengan pesawat besok sore, tiba di Kota W sekitar pukul 3. Para netizen yang mengendarai mobil sendiri tidak memerlukan sambutan khusus, cukup dengan arahan yang jelas, mereka sudah bisa sampai di sini. Dengan mempertimbangkan hal ini, hanya diperlukan 2 perjalanan besok pagi dan sore untuk mengakomodasi semua orang. Setelah Yu Feng merangkum situasinya, Emma Bokiang mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk mulai melakukan panggilan. Hanya perlu menjemput orang dari bandara dan stasiun bus, tidak masalah. Beberapa menit kemudian, Emma Bokiang menutup telepon, semua sudah siap. Tidak bisa mendapatkan Toyota Coaster, tetapi mendapatkan GL8 cukup mudah, jelas tidak ada masalah. Orang-orang di pagi hari seharusnya baik-baik saja, tapi kita sama sekali tidak boleh mengacaukan mereka berdua di sore hari, tegas Yu Feng. Siapa yang datang sampai kau ribut-ribut seperti itu? Yu Feng menggaruk kepalanya, Yu Ying. Apa? Mustahil. Kamu berhasil mengundang Yu Ying ke pertemuan offline, yang lain tidak tahu banyak tentang Yu Ying, tetapi Qiang Zi berseru tak percaya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak taipan kaya, dan tanpa diduga, Yu Feng telah berhasil melakukannya tanpa pamer. Benar-benar. Ditambah lagi sahabatnya yang konon katanya cantik sekali. Aku mengundang Yu Ying sebagai tamu misterius. Dia akan menjadi sorotan di pesta api unggun. Apakah kamu membayarnya? Liu Fengnian bertanya dengan santai. Yu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, kami sudah berinteraksi beberapa kali di siaran langsung, dan hubungan kami baik-baik saja. Dia melihat video waduk yang saya edit terakhir kali, saya sempat menyinggungnya saat ngobrol, dan dia setuju untuk datang. Mustahil. Jika Yu Ying yang datang, menjemputnya dengan GL8 tidak akan berhasil, itu terlalu murahan. Aku akan menelepon temanku sekarang, kita butuh setidaknya seri 7.
Qiangzi bergumam pada dirinya sendiri saat dia mulai menelepon temannya.